Salam sejahtera. Saya Kevin Kaeng akan membagikan renungan dengan tema Historia atau sejarah bagian kedua, yaitu sejarah tentang kepercayaan Kristen. Sejarah tentang kepercayaan Kristen terbagi di dalam 3 periode, yaitu periode sesudah para rasul sekitar tahun 100 sampai 600, periode abad pertengahan sekitar tahun 600-1500, periode reformasi sekitar tahun-tahun 1500 sampai tahun 1648, dan periode zaman now 1648 now. Marilah Anda memperhatikan, membaca, merenungkan beberapa hal berikut ini. Periode sesudah para rasul atau zaman dahulu terdiri dari periode apologetika 100 sampai 300 m, di mana terjadi pembelaan terhadap serangan dari luar, bukan orang percaya. Anda bayangkan tentang penganiayaan, pembakaran, pembunuhan yang dilakukan orang tidak percaya kepada pengikut Kristus yang membela kepercayaan Kristen. Selanjutnya periode polemik 300 sampai 600 m, di mana terjadi perdebatan dari orang Kristen sendiri di dalam penekanan teologi, yaitu Trinitianisme, Kristologi, dan antropologi. Periode abad pertengahan yaitu periode di mana doktrin yang sudah ada dibuktikan dan dirasionalisasi dan disistematiskan. Tidak ada perkembangan doktrin yang berarti. Periode reformasi berkaitan dengan reformasi dan rekonstruksi doktrin yang berdasarkan firman Tuhan. Doktrin yang dipulihkan yaitu Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sebagai dasar iman dan perbuatan, justification by faith alone and individual priesthood of the believer. Di saat itu teologi yang muncul yaitu Lutheran, Calvinism, Arminian, Socianism, Unitarianism, dan Romanism, Tridentin. Periode zaman now atau lebih modern ada 2 ancaman terhadap ortodoksi, yaitu pertama, dari luar gereja, filosofi sekuler seperti Renaissance, rasionalisme, teori evolusi, dialek materialisme, psikologi modern sekuler. Kedua, dari dalam gereja, seperti pietisme yang tidak biblika, mistisisme yang tidak biblika, deisme, studi perbandingan antar agama, kritisisme tingkat tinggi, perkembangan liberalisme melalui sosianisme, teologi Ritz, gerakan sosial gospel Amerika, neo-ortodoksi, dan teologi radikal. Anda harus berhati-hati dengan manusia yang mengaku sebagai Kristus dan gereja lokal yang gembalanya mengajarkan pengalamannya yang bertentangan dengan Alkitab. Saya teringat pada waktu melayani di Hong Kong dan Makau. Selain pelayanan pastoral dan berkhotbah di hari Minggu, ada satu kisah sederhana yang membuatku kagum akan Tuhan. Ceritanya dimulai dari kerinduanku untuk berdoa ke China. Saat itu hari Senin, saya lagi berpuasa karena bersama tim akan ketemu di Taipei. Saya dari Pastori Makau ditemani rekan pelayanan menunggu bus. Kami lagi berbicara tentang Roh Kudus. Tiba-tiba di belakang saya ada seorang yang belum pernah bertemu bertanya kepadaku tentang Roh Kudus. Saya dengan berani langsung menyampaikan kabar baik kepadanya. Ia menangis, mau bertobat dari dosa-dosanya, dan kami bertiga berdoa untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Setelah itu saya naik bus ke Taipei dan bersama tim, kami pergi ke China. Saya tidak akan pernah lupa tentang pekerjaan Tuhan yang menyelamatkan orang-orang di bangsa-bangsa. Yesus sangat mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Bapa di surga sangat mengasihi Anda. Hatiku juga sangat mengasihi jiwa-jiwa. Pertama kali saya Revival Meetings atau KKR di Kalimantan Timur yang meresponi untuk memberi diri bagi Kristus sekitar 30 orang. Jadi bagi saya satu orang yang percaya dan diselamatkan merupakan berita sukacita. Saya menantang Anda untuk melupakan masa lalu yang buruk, mengingat kebaikan Tuhan di masa lalu dan sekarang berani untuk memberitakan kabar baik tentang Yesus Kristus. Anda yang dipenuhi Roh Kudus mempunyai kuasa untuk memenangkan satu jiwa. Anda renungkan, Polycarp, Bishop of Smyrna and murid dari Rasul Yohanes, is been at the stake AG 86+. Sejarah kekristenan adalah kebenaran ilahi yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ingatlah, di dalam Kristuslah kita menemukan siapa kita dan untuk apa kita hidup.
Jauh sebelum kita mendengar tentang Kristus untuk pertama kali, Dia telah melihat kita, merancang kita bagi kehidupan yang penuh kemuliaan, bagian dari keseluruhan tujuan yang Dia kerjakan di dalam segala sesuatu dan semua orang. Pukul 1:11 MSG. Anda pikirkan, kenapa saya tidak melupakan sejarah kekristenan? Apakah saya dipakai oleh Tuhan untuk terlibat di dalam sejarah kekristenan? Apakah saya pilihannya untuk mengubah dunia atau perusak sejarah Kristen? David setelah mengalahkan Goliat, setelah itu dia mengalami penolakan dari Raja Saul, ditolak oleh orang-orang bangsa Israel, ditolak oleh bangsa Filistin, juga ditolak oleh orang-orang di antara 400-600 orang yang dipimpin olehnya. Sejarah mencatat bahwa setelah mengalami penolakan demi penolakan dia menjadi Raja Israel. Dia menjadi raja karena Tuhan yang memilihnya. Saya dipilih oleh Allah untuk mengubah dunia ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati.